Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh hadir dalam program Kasih Kristus. Mari saudara kita satukan hati kita. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menolong, memampukan saya dan saudara. Haleluya. Dalam kudus hadiratmu kami tanpa kasih Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Shalom Pak Siswo, shalom Pak Joko Warsito. Tuhan memberkati. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini. haleluya. Haleluya. Mas Dipta bisa berdoa. Haleluya. Tolong. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk perkenanan-Mu sehingga di malam ini Tuhan kami boleh menyembah muliakan nama-Mu. Amin.
Kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan Tuhan, boleh menyenangkan-Mu, boleh menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati dalam acara live kali ini, kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sendiri yang backup, Tuhan sendiri yang lindungi, sehingga apa yang disampaikan nanti boleh berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Haleluya, mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Salam, salam, kasih Tuhan memberkati. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Ya Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu
merindukan Urapi air. kami Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
Roh Kudus di dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Mbak Tika bisa berdoa buat firman yang sebentar akan kita dengar. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Buria. Engkau berkati beliau Amin. agar dapat menyampaikan firman-Mu dan kami juga boleh menerima. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami, terlebih khusus buat Buria yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami bisa menerima dan menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah setiap doa dan ungkapan syukur kami Tuhan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan baik, Allah kita baik. Salam Ica Ferdinanda. Salam Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Allah kita dahsyat. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang menolong, memampukan, dan menjadikan saya dan saudara ada sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan yang ada di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Haleluya. Tolong Mas Cipta bisa dibacakan dengan Lukas tegas, Lukas padat ya, singkat. Ayo, silakan Mas Cipta, minta tolong dibacakan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lanjut. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, Tuhan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan Kanaan ya, perempuan Kanaan yang memiliki iman dan kerendahan hati. Mari kita belajar saudara. Perempuan Kanaan ini memiliki seorang anak perempuan yang sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan Kanaan ini memiliki seorang anak perempuan yang sedang sakit ya, yang sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya itu, saudara. Saudara, awalnya Yesus enggan untuk menyembuhkan. Dan bahkan tindakan murid-murid ini, saudara, berapa kali kita melihat firman Tuhan, murid itu selalu ngusir. Waktu mujizat dilakukan Tuhan Yesus, 2 ekor ikan dan 5 jelai roti, murid juga menyuruh orang banyak itu pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati.
Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dia bukan sekedar bicara biasa, tapi dia berseru. Dia memohon belas kasihan. Ada kerendahan hati, ada power yang keluar dalam hidupnya. Ada kekuatan. Saudara, dia berseru, "Kasihanilah aku." Saudara yang dikasihi, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudara, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi." Perempuan Kanaan itu disuruhnya pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang mengikuti Tuhan diam saja. Tapi wanita perempuan Kanaan ini dengan berteriak-teriak. Ada passion, ada kekuatan yang dari dalam. Dia berseru. Saudara yang dikasihi Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Berapa banyak kita ikut Tuhan mungkin dari kecil puluhan tahun. Gak ada satupun kesaksian dalam hidup kita. Karena ya mau disaksikan apa? Wong berjumpa dengan Tuhan aja tidak. Mau saksi apa, Bu? Wong setiap hari saya hanya liturgi, roh agamawi, sekedar aja lah yang namanya agama Kristen. Datang ke gereja ya ke gereja lah. Berapa banyak yang saya konselingi mengatakan, dulu saya kalau ke gereja, ya datang aja nggak pernah mengalami apa-apa. Tapi setelah saya mengalami masalah dan saya berjumpa dengan Tuhan, saya mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mulai mencari Tuhan. Saya mulai serius dengan Tuhan. Saudara, wanita ini mengikuti Yesus dan murid-murid Yesus dengan berteriak. Dia nggak gengsi, dia nggak malu. Dia tidak, firman Tuhan saudara di pasal dan ayat yang lain mengatakan, kalau saya dan saudara tidak mengakui Tuhan, Tuhan pun nggak akan mengakui saya dan saudara. Kita harus mengakui Tuhan. Coba cari ayatnya dulu. Sebentar saudara, saya carikan. Mungkin bisa dibantu carikan ayatnya dulu Mas Bagas ya. Mengikuti Tuhan, kita harus mengakui di depan manusia supaya Tuhan juga mengakui kita. Intinya seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu dahsyat, hebat, yang menjadikan bumi serta isinya, yang berkuasa atas bumi serta isinya, surga serta isinya. Layaklah dia menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dari saya dan saudara. Mari saudara, muridnya mengikut Tuhan dengan berteriak. Maaf, perempuan Kanaan mengikuti Tuhan. Dan para murid dengan berteriak-teriak. Muridnya merasa terganggu. Berapa banyak yang merasa terganggu mendengar kesaksian tentang Jesus Christ? Bukankah saya sudah pernah menyaksikan seorang pendeta, beberapa pendeta, jangan bersaksi, sudah nggak boleh bersaksi. Bu Ana tahu saudara. Bukan jemaat biasa, tapi pendeta. Nggak usah bersaksi, begini saudara. Lah kok tidak boleh bersaksi, tambah berteriak, tambah berseru. Menangis, terseduh-seduh saudara. Kok nggak boleh bersaksi, nangis ria. Ya nggak mau, wong kesaksian itu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada,
Tetapi kekristenan berbicara tentang bagaimana saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mana bisa nggak berteriak, mana bisa saya nggak berseru, wah hari ini ada 12 Juni 2020 karena kemurahannya, karena kasihnya, karena pertolongannya, karena pengaturannya, karena kehendaknya, karena rencananya, semua karena rencana Tuhan. Gak ada yang bisa membungkam mulut saya, saudara. Semua karena Tuhan. Tanpa Dia saya dan saudara gak ada sampai hari ini. Ada bukan sekedar ada, tapi ada dengan segala kelimpahan. Jaminan yang luar biasa. Perempuan Kanaan ini berteriak-teriak. Terganggulah murid. Berapa banyak saat mendengar kesaksian terganggu. Sudah mulai mengganggu hidupnya. Karena apa? Roh yang di dalamnya bukan roh Allah. Yang memimpin bukan roh Kristus. Bukan roh Yesus. Bukan roh yang maha agung mulia itu. Tapi ada roh lain yang menyelinap di dalam hidupnya. Sehingga saat kita bersaksi tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pribadi tersebut terganggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu dahsyat, layaklah kita sembah. Layak disembah. Layak disembah. Kau Raja, Segala Raja, hatiku bernyanyi, Yesus besar. Semakin berteriak, layak disembah. Yesus Raja, segala Raja, hatiku bernyanyi, Yesus besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Layak disembah, Kau Raja, segala Raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Haleluya. Semakin dilarang semakin berteriak, berseru, menceritakan kebesaran Elohim, Allah semesta alam, Jehovah Sebaot, Panglima perang kita, Allah El Gibor. Gak ada yang bisa membungkam mulut ini, saudara. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu kuat. Itulah yang dinamakan iman yang disertai perbuatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena pribadi-pribadi yang tidak suka terganggu ini, saudara, karena tidak mengalami perjumpaan. Kalau mengalami perjumpaan pasti bersatu hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahsyat firman Tuhan malam hari ini buat saya dan saudara. Saya pribadi teramat sangat diberkati. Luar biasa. Matius 5 ayat 21 sampai dengan Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini, saudara. Luar biasa. Haleluya.
kami akan berteriak. Kami akan terus berseru. Berseru. Katanya saudara, dia berseru untuk seorang anaknya yang sakit. Saudara, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Mari berseru. Praktekkan firman Tuhan di dalam Matius 15. Ayat yang ke-22 bagian B. Mari berseru, saya juga mau berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Supaya anak-anakku memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saya itu doa saya. Saya rindu anak-anak kami, baik yang saya lahirkan maupun anak-anak rohani saya, saudara, yang banyak. Semua di mana-mana ada, saudara, di berbagai provinsi, di bangsa-bangsa. Di Texas ada anak rohani kami. Di Kanada ada anak rohani kami yang kita layani. Kita rindu lawatan Allah turun pada malam hari ini. Kita rindu semuanya menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Haleluya, saudara yang melayani tim PDH ini, ya, ini 85% ini anak-anak muda. Anaknya Pak Joko Warsito 2 putra-putri. Anaknya Pak Dwi seorang. Semua cucu daripada Bapak Trimo luar biasa. Ini bisa menjadi kesaksian yang dahsyat, spektakuler. Satu keluarga besar ini, saudara, menyembah Tuhan. Saudara, inilah kerinduan kami. Supaya jiwa-jiwa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mengekspresikan. Jangan sampai seperti murid terusik dengan teriakan seorang yang memohon belas kasih Tuhan, yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Suaranya itu saat mereka, perempuan Kanaan ini, saudara, saat berteriak-teriak, saya percaya suaranya dengan pilu, dengan penuh urapan Roh Kudus, yang artinya benar-benar ada kerendahan hati total. Suara yang dari kerendahan hati yang dipimpin Roh Allah, atau suara dari seorang yang memiliki motivasi lain, bedanya cukup jauh, saudara. Makanya gak semua orang bisa saya tolong, gak semua orang bisa saya layani. Firman Tuhan malam hari ini memberi kita kekuatan buat saya dan saudara. Ini loh, saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukan Yesus cuek-cuek saja, bukan, saudara. Tapi Yesus memprioritaskan, ya saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, saudara, memprioritaskan di dalam pelayanan saya dan saudara ini ada prioritas. Mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang bukan, ya. Jadi tidak semua bisa saya layani, bolak-balik saya katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya Yesus ini enggan untuk menyembuhkan anak tersebut. Yesus berkata, ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, maksud Yesus, Yesus berkata bahwa ia datang hanya kepada orang-orang Israel. Tetapi saudara, maksud Yesus bukan seperti itu. Ia hanya datang kepada orang Israel saja, bukan seperti itu. Sebab ia juga berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka, tolong Mas Dipta.
Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Jesus Christ, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, maksud Yesus, dia memprioritaskan bangsa Israel, umat pilihan Allah, sebagaimana telah disebut saudara di ayat di atas. Dia memprioritaskan. Demikian juga saya dan saudara, ada prioritas di dalam pelayanan kita. Tidak semua bisa kita layani. Dia memprioritaskan bahwa pelayanan dia, saudara, bagi bangsa Israel. Tapi juga bukan hanya untuk bangsa Israel. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan. Ulangi, Nang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ia bermaksud memprioritaskan, mengatakan bahwa prioritas memang adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah. Saudara, tetapi perempuan Kanaan ini kembali memohon sambil menyembah Yesus. Katanya seperti ini saudara. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Haleluya. Iman yang disertai perbuatan. Dia tidak patah semangat. Dia memohon belas kasihan. Dia tanggalkan segala sesuatunya, keegoisannya. Dia tanggalkan semuanya saudara. Gengsinya, roh gengsinya. Setiap apa yang mengikat hidupnya ditanggalkan. Dia berkata, mendekat, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, mendekat Yesus, banyak yang ke gereja, banyak yang ikut persekutuan doa, tapi nggak ada yang menyembah. Saudara, saya mengucap syukur sejak kehadiran ini anak lanang dan anak wedok putra Pak Joko, saya sampai bangga punya Allah seperti Yesus yang menolong kami. Tuhan tahu kami butuh pertolongan. Kita tim nggak bisa sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari Salam Natalia. Haleluya, Tuhan memberkati No Cahayu. Haleluya. Salam juga Ibu Ami. Tuhan memberkati. Haleluya, luar biasa kasih setia Tuhan. Saudara, Tuhan tahu kapasitas Ria. Makanya sekarang saudara, ditambah ada penyembah hati yang mau menyembah. Didikan orang tuanya luar biasa, anaknya mau menyembah Tuhan. Loh, Ria ini sampai merinding loh. Anaknya itu kreatif. Pujian apa bisa, saya banyak ditolong. Saya ini kurang begitu memahami banyak hal. Banyak ndak tahu. Kadang salah. Liriknya apa, nyanyinya apa. Cepat dikirim pujian. Saudara, langsung WA ke saya supaya tidak keliru-keliru. Diperlengkapi. Tim itu seperti itu. Nyata benar kuasa Tuhan. Hari lepas hari saya bangga punya Allah yang telah menggerakkan setiap hati untuk menolong, memampukan kami. Sehingga hari lepas hari kita bisa lebih baik lagi, saudara. Kasih kemurahan Tuhan. Mari saudara,
kita belajar seperti wanita ini. Dia mendekat dan menyembah. Ada tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah seperti tubuh tanpa roh. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita ini mendekati dan menyembah. Jangan hanya sekedar datang ke gereja tapi nggak mau menyembah, saudara. Banyak yang datang tapi punya motivasi yang lain. Haleluya Pak Joko, Tuhan hebat. Haleluya. Haleluya Bu Ami, Tuhan hebat, dahsyat, Roh Kudus dahsyat. Terpujilah namamu Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang hebat. Dan saya mengucap syukur yang streaming. Semuanya ya memiliki kerendahan hati. Seperti wanita Kanaan ini, perempuan Kanaan. Kerendahan hatinya begitu luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi perempuan ini kembali memohon sambil menyembah Yesus. Yesus menjawab bahwa tidak layak mengambil roti. Saudara, ini saya bacakan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang dimaksud di sini, saudara, ya, mengambil roti dari anak-anak dan memberikannya kepada ini sebuah kiasan. Bukan perkataan yang kasar atau ingin menyakiti. Maksud Yesus adalah bahwa berkat yang diperuntukkan ya bagi bangsa Israel tidak layak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, berkat saudara tidak bisa ditukar oleh siapapun. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, nggak bisa ketukar, saudara. Jadi saudara jangan khawatir. Berkat kita nggak bisa ditukar, Tuhan itu tahu. Dia maha mengerti, saudara. Jadi dikatakan ini sebuah kiasan. Jadi saudara, maksud Yesus adalah bahwa berkat yang diperuntukkan bangsa Israel tidak layak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, perempuan ini belum menyerah. Terus, kata perempuan itu gigih, saudara. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya, haleluya. Namun anjing itu memakan remah-remah dari meja tuannya. Haleluya, kerendahan hati yang begitu luar biasa. Ku mau sepertimu Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Perempuan ini, saudara, luar biasa memiliki kerendahan hati. Imannya begitu disertai dengan perbuatan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Iman yang gigih, tidak berputus asa. Yesus melihat iman dan kerendahan hati perempuan Kanaan ini. Yesus memuji perempuan Kanaan ini dan menyembuhkan anaknya seketika itu juga. Anaknya langsung sembuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita dahsyat. Allah kita hebat. Mari buat hati Tuhan masgul. Bagaimana caranya? Dengan tindakan iman yang disertai dengan perbuatan. Buat hati dia masgul. Jangan pernah berputus asa. Jangan berputus asa. Pujian nih. Tuhan nada
jangan putus asa. Haleluya. Jika Tuhan ada, tak hati menyerah, Haleluya. pernah menyerah, Jangan pernah menyerah. putus Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada, Haleluya. bagi yang setia. Dan percaya. Perempuan Kanaan ini tidak menyerah. Puji Tuhan, ini loh nyata. Ria tuh lupa liriknya. Tapi puji Tuhan, putra-putri yang hebat ini, saudara, yang dipenuhi roh Tuhan. Mereka hebat karena ada roh Tuhan. Dipenuhi roh Tuhan ini menyempurnakan. Ria ndak tahu jadi tahu. Haleluya. Oh, dahsyatnya Tuhan. Kami bangga punya Allah sepertimu, luar biasa. Haleluya. Rasanya kepingin memuji. Mari saudara. Perempuan Kanaan ini saudara mengalami mujizat Tuhan karena imannya yang gigih. Iman dan kerendahan hatinya yang membuat hati Tuhan maskul. Sehingga kuasa Tuhan dicurahkan di dalam kehidupannya. Amin. Anaknya menjadi sembuh. Mari kita akan berdoa. Kita akan bersama-sama meminta belas kasih Tuhan, saudara. Saya akan bacakan firman ini. Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan di ayat yang ke-22. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan berdoa. Mari saudara. Saudara bisa angkat tanganmu, taruh di dadamu. Kita percaya roh Tuhan bekerja. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Melalui firman-Mu di dalam Matius 15 dari ayat 21 sampai 28. Kami teramat sangat diberkati melalui iman seorang perempuan Kanaan. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Dia tidak pernah menyerah. Saudara yang dikasih Tuhan, dia terus berkata. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua tindakan yang dia lakukan. Sekalipun murid-murid disuruhnya dia pergi, tapi dia tambah berteriak. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dia nggak urusan dengan kata bunyi-bunyian di sekitarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan ini mendekat dan menyembah. Dia melakukan tindakan yang membuat hati ini tuh saudara sungguh luar biasa. Haleluya. Biarlah kiranya ini kita boleh melakukan hal yang sama. Kita mendekat dan menyembah Tuhan. Dan saat Tuhan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah kami mau perbuat Tuhan. Kami percaya saat ini Kau yang akan memulihkan keadaan kesehatan setiap kami. Engkau yang akan menolong bisnis kami. Engkau yang akan menolong keluarga lepas keluarga, rumah tangga kami. Hubungan kami, suami, istri, anak-anak kami. Dan hubungan kami dengan keluarga kami. Semua pasti Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Kami tidak akan pernah menyerah karena kami tahu bahwa Allah selalu memberi kami pengharapan. Kami cukup berdoa, berharap dan bersorak seperti Nabi Habakuk. Tuhan, kami mengucap syukur. Dan perempuan Kanaan ini, dia bukan saja mendekat, tapi dia menyembah. Dia memiliki iman dan kerendahan hati yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati dan iman yang disertai dengan perbuatan seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Terpujilah namamu, berkat terindah tercurah malam hari ini atas saudara kami yang streaming. Di dalam nama Yesus, Roh-Mu bekerja. Di dalam nama Yesus, kami tim PDH juga terima berkat sesuai dengan iman percaya kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, jangan pernah menyerah. Mari kita naikkan pujian. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat dalam kasih Tuhan yang senantiasa baru dalam hidup saudara. Kita akan berjumpa besok di tanggal 13 Juni 2020 di jam yang sama 17.00 dan 20.00.
Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Putus asa, Tuhan memberkati. Tuhan ada bagi yang setia. Dan percaya. Pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Dan percaya. Jangan pernah menyerah, Saudara teruslah berteriak, teruslah berseru. Pertolongan Tuhan selalu baru dalam hidup saya dan saudara. Mujizat masih ada sampai hari ini. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan